Halo teman-teman, kembali bersama aku Ella Sebastian dan selamat Hari Persahabatan semuanya. Karena hari ini tanggal 30 Juli dan ini adalah Hari Persahabatan, maka dari itu video kali ini kita akan bahas 5 buku yang kental nuansa persahabatannya. Langsung saja kita ke buku pertama. Buku pertama adalah Lima Sekawan. Lima Sekawan adalah novel seri anak-anak yang ditulis oleh Enid Blyton. Ada banyak banget serinya dan ini berkisah tentang 5 sekawan yaitu Julian, Dick, Anne, George, dan juga Timmy. Julian, Dick, sama Anne ini adik kakak, terus mereka punya sepupu namanya George, terus George punya anjing namanya Timmy, dan mereka berlima ini sekolah di sekolah asrama, jadi mereka nggak ketemu setiap hari, tapi mereka selalu bertemu pas liburan. Jadi kalau waktu liburan, antara si Julian, Anne, sama Dick pergi ke rumah George, atau George pergi ke rumah Julian, Dick, sama Anne. Dan setiap liburan mereka selalu aja pergi melancong, mereka pergi jalan-jalan, mereka ke pulau, ke gunung, ke mercusuar, ke bukit, ke lembah, ikut pergi rombongan sirkus, naik karavan, pokoknya kemana-mana. Dan selalu aja ada pengalaman-pengalaman, selalu aja ada misteri-misteri yang menghebohkan, yang mereka kudu jadi detektif-detektif kayak gitu. Mereka ketemu penjahat, mereka ketemu nyari harta karun, disekap penjahat, diculik, terus mereka itu tersesat, pokoknya selalu aja ada kejadian-kejadian. Menurut aku buku ini seru banget, menceritakan tentang gimana serunya masa kecil, walaupun masa kecil aku nggak sebebas itu sih. Tapi pokoknya dengan baca cerita mereka dan kisah mereka, jadi kita bisa ngerasain serunya pengalaman mereka. Selanjutnya di novel kedua ada Negeri Lima Menara. Negeri Lima Menara ini adalah sebuah novel karya Ahmad Fuadi bercerita tentang Ali Fikri, seorang remaja dari Maninjau yang mondok di Pondok Madani di Ponorogo. Di pondoknya ini ia memulai hari-hari barunya penuh dengan kegiatan-kegiatan khas di pondok, dan di sana juga dia bertemu dengan 5 santri lain yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada yang dari Medan, Surabaya, Bandung, Goa, dan juga Madura. Menurutku unsur persahabatan dan perjuangan mencari mimpi, menggapai mimpi ini sangat kental sekali di buku ini. Karena kan kalau di pondok kita hidup sendiri, jauh dari orang tua, jadi kita mau tidak mau mengandalkan orang-orang di sekitar kita, yaitu teman, sahabat, dan juga guru kita. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ali Fikri dan teman-temannya di novel ini juga sangat menarik. Mulai dari cerita kiai dan guru yang sangat menginspirasi, terus juga cerita gimana kreatifnya mereka, terus juga cerita mereka dihukum sama bagian keamanan, cerita mereka kabur, cerita mereka liburan ke rumah salah satu dari sahabat ini, terus cerita mereka duduk-duduk sambil menatap masa depan di bawah menara, sampai juga cerita yang mengharukan dan menyedihkan, perpisahan, dan juga hal-hal yang ternyata impian dan kenyataan kadang tidak sejalan. Namun buku ini mengajarkan bahwa di setiap kegagalan itu pasti ada hikmahnya, dan mungkin aja itu another step atau jalan lain yang harus kita ambil untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ada satu pepatah di novel ini yang sangat terkenal, yaitu man jada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan mendapatkannya. Selanjutnya ada Omen, yaitu novel seri juga karya Lexiksu. Buku ini bercerita tentang seorang anak SMA bernama Erika Guru. Dia ini anak yang pintar, dia punya ingatan fotografis, jadi apa yang dia lihat dia auto ingat. Katanya si Erika juga, dia apa yang dia dengar pasti dia langsung ingat, dia nggak bakal lupa. Karena ingatannya ini, dia lalu selalu juara umum di sekolahnya. Tapi dia tuh bandel luar biasa, dia ini bos preman. Jadi preman-preman di sekolahnya dan preman-preman di sekitarnya itu dia bosnya. Dia jago dan suka banget berkelahi, terus dia itu suka bolos, terus suka ngelawan guru, terus dia itu suka pakai makeup ke sekolah, makeup gotik gitu. Pokoknya tuh dia suka melanggar peraturan. Karena itulah dia dimasukkan bukan ke kelas anak-anak pintar, tapi malah dimasukin ke kelas anak-anak badung. Jadi dia itu di kelas yang isinya itu orang-orang yang nakal, suka bolos, dan rajin gak naik kelas. Erika ini punya kembaran. Nah, tapi kembarannya itu opposite dia banget. Itu benar-benar beda 180 derajat. Kayak langit bumi. Kalau Erika kayak setan, yang punya kayak malaikat. Namanya adalah Eliza Guru. Nah, kalau Eliza ini cantik, anggun, selalu makeupnya itu yang natural-natural gitu. Terus dia itu baik ke guru, rajin menabung, suka membantu orang tua, pokoknya segala macam perfect-perfect gitulah. Singkat cerita, si Eliza ini dibacok orang sampai sekarat dan semua bukti-bukti mengarah pada Erika.
Bahkan Erikanya sendiri juga nggak bisa mastiin kalau misalnya dia itu bukan pelakunya. Dia tuh ngerasa kayak apa bener aku ya, aku nggak tahu sih sebenarnya, kayak gitu. Jadi bener-bener ini tuh siapa sebenarnya yang ngelakuin itu juga nggak ada yang tahu. Alhasil karena semuanya itu mengarah kepada Erika, ditambah lagi emang orang tuanya Erika itu lebih sayang sama Eliza dan nganggep Erika tuh sebagai omen, sebagai anak psikopat gitu. Maka dari itu si Erika pun akhirnya mau ditangkap sama polisi. Terus dia nggak mau ya pastinya lah. Terus dia ke sekolah, di sekolah malah dibully sama satu sekolahan, dilemparin pakai telur busuk kayak gitu. Terus akhirnya dia kabur tuh. Dia akhirnya jadi buronan sejagat raya. Nah pas lagi di masa dia berada pada di titik terendahnya ini, dan bahkan dia sendiri aja nggak percaya sama dirinya sendiri, ada orang yang malah mau nge-backup dia. Ada orang yang percaya sama dia, yaitu si tukang ojek. Tukang ojek yang tiap hari selalu nganterin dia ke sekolah. Terus juga ceritanya kan semua teman-teman deket dia, termasuk geng-geng dia yang biasa dia kan bosnya ya gitu. Itu semuanya itu juga nggak percaya sama dia. Semuanya itu pokoknya di pihak percaya kalau misalnya dia yang emang ngebacok si Eliza. Dan pada saat itulah ketika dia nggak punya siapa-siapa itu, datang seorang gadis cantik namanya Valeria Guntur. Nah di sini mereka bertiga akhirnya berusaha untuk nyari tahu sebenarnya apa sih yang terjadi, apa bener Erika yang ngelakuin atau sebenarnya ada permainan lain di balik ini. Nah mereka tuh akhirnya disitulah memecahkan misteri-misteri atas kasusnya si Eliza ini. Buku ini menurut aku plot twistnya kece sih. Aku nggak mikir kalau misalnya ternyata pelakunya adalah orang tersebut, dan aku nggak nyangka aja sama endingnya. Dan itu juga yang bikin aku jatuh cinta sama series ini. Ditambah lagi persahabatan Erika sama Valeria juga lucu banget. Kayak Erikanya kayak gitu modelannya, Valerianya kayak gini, dan ternyata ada sesuatu di balik Valeria. Dan bener-bener persahabatan yang nggak mandang bulu, nggak mandang fisik, karena si Valeria kan datang benar-benar pas si Erika itu berada di titik terbawahnya dia. Dan kalau misalnya kalian suka sama persahabatan Erika sama Valeria, jangan bersedih karena kalian bisa tetap mantengin persahabatan mereka di 6 buku lainnya. Selanjutnya yang keempat adalah Mallory Towers. Mallory Towers ini juga karyanya Enid Blyton dan juga novel series. Ini bercerita tentang seorang anak gadis bernama Daryl Rivers yang bersekolah di Mallory Towers. Jadi Mallory Towers ini modelan sekolah asrama putri gitu, dan itu ada 6 buku. Buku pertama itu tahun pertama di Mallory Towers, terus buku keduanya tahun kedua, terus sampai terakhir tahun ke-6 di Mallory Towers pas dia lulus. Jadi di setiap bukunya ini kita disuguhkan pengalaman si Daryl dari dia awal masuk sampai akhirnya lulus sekolah di Mallory Towers. Aku pas baca buku ini dulu waktu SMP kali ya, itu seneng banget gara-gara kita tuh berasa ikut masuk ke Mallory Towers. Mulai dari yang awalnya si Daryl itu masih grogi-grogi, yang nggak sih, kayak takut ninggalin rumah, ninggalin orang tua, tapi agak excited juga. Terus gimana dia di sana adaptasi sama lingkungan baru, terus nemuin apa sebenarnya dia suka, apa yang dia nggak suka, terus konflik-konflik remaja, konflik-konflik persahabatan, kayak gitu. Buku ini adalah buku yang bikin aku pengen ngerasain gimana sih sebenarnya di asrama putri itu. Apakah memang seseru di Mallory Towers dengan segala macam kegiatan, drama, terus juga seru banget hidup bersama teman dan sahabat-sahabat kita, dan juga ngerasain segala macam kegiatan dan aturan-aturan yang ada di asrama tersebut. Dan itu dia Mallory Towers. Selanjutnya adalah novel terakhir. Ini mungkin agak beda ya sama yang 4 yang sebelumnya, tapi menurut aku ini unsur persahabatannya juga kental, yaitu adalah Danur. Danur ini adalah sebuah novel horor karya Risa Saraswati. Mungkin teman-teman juga udah pernah dengar atau udah pernah nonton filmnya. Aku pribadi belum pernah nonton filmnya karena aku sebenarnya nggak terlalu suka sama horor. Kalau misalnya diingat-ingat, kayaknya novel horor yang pernah aku baca cuman Danur ini doang, dan itu pun karena minjem sama teman. Aku pribadi lebih suka sama novel-novel detektif, thriller. Aku nggak apa-apa sama pembunuhan berdarah-darah atau pembunuhan bayaran, aku oke. Tapi kalau misalnya sama yang hantu-hantu, sesuatu yang tidak bisa dilihat dan menakutkan, aku agak takut. Danur ini bercerita tentang Risa, seorang anak manusia. Dia waktu itu masih SD, terus dia tuh punya sahabat, ada 5 orang sahabatnya, cowok-cowok semua tuh. Dan dia tuh tadinya tuh nggak sadar kalau misalnya ternyata teman-temannya ini tuh bukan teman-teman yang biasa. Dia pikir ya udah itu teman-teman biasa gitu kan, seumuran sama dia. Nah tapi ternyata setelah dia lama-lama dia baru tahu kalau misalnya ternyata teman-temannya itu hantu. Jadi orang-orang ternyata nggak bisa lihat teman-temannya ini, cuman dia doang yang bisa lihat. Alih-alih mengerikan, buku ini menurutku malah
mengharukan dan menyedihkan. Jadi selain kita disuguhkan cerita tentang interaksi Risa dan teman-teman hantunya ini, kita juga diceritain background dari masing-masing 5 hantu ini. 5 hantu ini adalah Peter, William, Jensen, Hans, sama Hendrik. Dan ceritanya itu benar-benar ada kucing. 5 orang ini, bukan 5 orang, 5 hantu ini adalah hantu Belanda. Jadi cerita di balik mereka, cerita background mereka itu kenapa mereka meninggal sampai jadi hantu kayak gitu bukan cukup sih, tapi malah menyedihkan banget. Terus di sini juga diceritain gimana Risa tuh deket banget sama 5 hantu ini, dan 5 hantu ini pengen terus-terusan bersama Risa. Mereka tuh sesuka itu sama Risa. Si hantu-hantu ini nggak pengen si Risa itu jadi tambah besar. Jadi pengennya ya udah segitu aja. Makanya tuh si Risa akhirnya ya mencobalah berbagai cara kayak bunuh diri lah, apalah segala macam untuk bisa terus bersama teman-teman hantunya. Tapi ya tidak berhasil. Sampai akhirnya dia pergi dan tumbuh besar, ya pasti lah ya kan dia butuh kuliah, butuh kerja kayak gitu, dan teman-temannya itu agak ngambek gitu sama dia dan hilang, jadi nggak bisa dilihat lagi. Nah terus mulai deh part bukunya ini jadi mengerikan gitu, si Risa ketemu sama hantu-hantu yang mengerikan, hantu-hantu Indonesia kayak gitu, itu mengerikan sih, tapi aku tetap baca sampai akhirnya di endingnya dia ketemu lagi sama teman-temannya ini, dan pokoknya endingnya kayak gitu deh, mereka bersatu. Dan dengan seperti itu aku menamatkan buku horor. Yeay. Nah itu dia teman-teman, 5 buku yang menurut aku punya nuansa persahabatan yang sangat kental. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi pengen baca yang kayaknya seru-seru, kan kalau persahabatan biasanya seru-seru, mengharukan, menyedihkan kayak gitu ya, itu bisa banget baca 5 buku ini. Selamat Hari Persahabatan Dunia, dan terima kasih udah nonton, sudah mampir. Boleh tuh dikasih like-nya dan subscribe-nya. Dan juga terima kasih kepada Kak Rahel yang udah nge-tag aku. Untuk selanjutnya aku mau nge-tag Kak Vini dan Kak V. Oke, segitu dulu teman-teman. Selamat Hari Persahabatan Dunia dan sampai jumpa.